Di samping itu, pemirsa, stasiun Bekasi Timur saat ini sudah kembali beroperasi normal. 2 peron juga sudah difungsikan secara maksimal, baik untuk perjalanan menuju Bekasi Timur maupun sebaliknya. Kereta komuter lain maupun kereta api jarak jauh sudah berjalan normal, namun setiap kereta yang melintasi stasiun Bekasi Timur dihimbau untuk mengurangi kecepatan. Dan berikut laporan reporter Garuda TV Nindi Dewinta dan juru kamera Ardi Nasir dari stasiun Bekasi Timur. Pertanggal 29 April 2026, stasiun Bekasi Timur sudah kembali beroperasi secara maksimal, baik peron 1 maupun peron 2 yang merupakan tempat kejadian perkara dari laka yang terjadi pada Senin malam kemarin. Namun, untuk kereta yang akan melintasi dari peron 1 ini harus mengurangi kecepatan dengan batas minimum adalah 30 km per jam, karena saya bisa memperlihatkan ke pemirsa Garuda TV di belakang saya ini masih terdapat bangkai dari gerbong terakhir yang ditabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, yang dimana menewaskan setidaknya 16 orang dan 106 penumpang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun seiring perkembangan dari penyembuhan para korban yang mengalami luka di rumah sakit, hari ini dinyatakan bahwa 38 penumpang sudah diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan jalan. Sedangkan untuk 53 orang lainnya masih menjalani perawatan secara intensif di sejumlah rumah sakit yang ada di Bekasi Kota maupun Bekasi Kabupaten. Dan saya bisa informasikan juga bahwa tadi sore Rieke Diah Pitaloka yang merupakan anggota Komisi 13 juga tadi terlihat melihat secara langsung bagaimana tempat kejadian perkara dari laka antara komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang tertabrak pada saat Senin malam. Dan Rieke pun menyoroti bagaimana ringsek dan parahnya kejadian ini. Dan mirisnya lagi bahwa 100% dari penumpang ataupun korban yang meninggal dunia adalah perempuan, karena gerbong yang berada di belakang ini merupakan gerbong khusus perempuan, sehingga banyak sekali korban yang merupakan anak dan juga perempuan. Dan tidak hanya itu, ada pun serangkaian peristiwa yang memang juga dijelaskan oleh Rieke bahwa hal ini dikarenakan adanya sebelumnya laka yang terjadi di jalur 2, yaitu jalur dari Cikarang menuju ke Bekasi Timur, karena adanya salah satu taksi hijau yang mengalami mati mesin di perlintasan. Kemudian akhirnya mau tidak mau kereta dari Cikarang menuju ke Bekasi Timur harus menabrak mobil tersebut, dan akhirnya mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas kereta komuter lain dari arah sebaliknya, yaitu di peron 1. Dan maka dari itu di peron 1 ini terdapat dari komuter lain yang akan menuju ke Cikarang harus memberhentikan kendaraannya. Namun di waktu yang sama, kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek tidak dapat bisa memberhentikan keretanya dan akhirnya harus menabrak dari rangkaian belakang ataupun gerbong terakhir dari komuter lain yang didominasi dengan perempuan dan juga anak-anak. Dari korban tersebut terdapat 16 korban jiwa yang harus meninggal dunia dan 106 penumpang harus dilarikan ke rumah sakit. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari perkembangan Stasiun Bekasi Timur. Laporan ini Dewinta Ardi Nasir, Bekasi, Garuda TV.